kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik sih Kak hari ini ya. Kayak happy banget ya. Bisa kamu ceritain nggak perkembangan yang kamu rasain sekarang dari sesi yang sebelumnya ke sesi sekarang? Oke, bisa sih. Ya kebetulan setelah dari sesi yang pertama itu lebih bahagia aja, lebih plong gitu dirasain. Jadi kayak akhir-akhir ini baik lah intinya. Jadi tenang, aman gitu. Bisa terlewatkan. Gitu. Hmm, Wah, kabar baik ya. Dari sesi yang kemarin kan kamu udah cerita kalau ada masalah itu kamu menarik diri dari sosial, banyak diem dan overwhelmed banget gitu. Nah kan di sesi terakhir aku ngasih kamu beberapa tugas ya. Kira-kira ada yang udah kamu lakuin nggak? Dan setelah kamu lakuin tugas-tugas itu, apa sih perbedaan yang kamu rasain setelah itu? Kamu ngerasain kayak gimana, lebih baik atau kayak gimana? Ada pemikiran baru atau kebiasaan baru yang mungkin ngebawa kamu ke pribadi yang lebih ceria kayak sekarang? Eh ya sangat baik ya perubahan kayak dari tugas-tugas yang kakak kasih nih ke saya itu kebetulan dua-duanya sudah saya coba gitu. Nah untuk eh, yang pertama nih buat mencoba terbuka buat cerita ke teman, mencari teman itu ya udah saya lakukan gitu. Dan yang saya rasain kayak oh gini ya, kayak oh nggak sendirian ternyata, oh temanku bisa nerima aku loh, baik gitu loh. Apa yang saya ceritakan juga feedbacknya bener-bener uh, sesuai ekspektasi gitu, kayak oh wow gitu, kayak aduh jadi kayak apa ya, lebih akhirnya bukan nutup diri lagi sekarang, malah kayak aku mau cerita dong, kamu ada waktu nggak gitu, aku bener-bener capek nih pengen cerita gitu, aku hari ini gini 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 gitu. Jadi lebih kayak banyak komunikasi aja sama temen, sedikit menghilangkan rasa capek lelah di akademik ya, tuntutan itu yang kemarin sempat saya ceritakan ke kakak. Dan untuk yang kedua itu buat bikin list satu keinginan atau beberapa gitu yang belum kewujud nantinya setelah saya menyelesaikan beberapa tugas. Itu kayak saya ingin uh, kemarin saya tulis kalau selesai semester di ini, atau kalau bisa selesai saya di tiap semester saya ingin ke pantai, Terus? saya ingin melakukan surfing dan bisa intinya list kemarin itu kalau saya bisa menyelesaikan semua tugas yang berat ini, bermain di air, apapun yang ada di air itu akan saya coba gitu. Jadi ya itu yang bikin saya semakin semangat. Oh oke, saya selesai tugas semester ini, saya bisa main ke pantai, saya bisa surfing itu. Wah, ikut bahagia ya dengernya. Dari semua yang kamu ceritain tadi tuh aku juga ngerasa kayak ngebus kayak euforianya nyampe ke aku juga tuh. Terus dari beberapa tugas yang aku kasih ke kamu kemarin, ada nggak sih tantangan dari tugas itu yang kamu rasain sebelum ngelakuinnya? Tantangan ya kak ya. Ada banget waktu pertama kali mau coba itu. Apalagi yang buat komunikasi ke teman tuh aduh berat banget, kayak karena kan nggak terbiasa ya, semuanya terpendam sendiri, terus mencoba buat mengkomunikasikan ke teman-teman deket lah. Itu kayak masih terlintas di pikiran, mau chat itu kayak ganggu gak sih waktunya, bisa nggak ya dia terima aku dari ceritaku ini gitu. Terus kayak masih butuh waktu
bener-bener meyakinin ayo cerita gitu loh. Kayak aduh susah gitu. Terus apalagi kayak awal nih bisa nih ada waktu gitu, terus tiba-tiba terlintas lagi bisa nggak ya aku konsisten buat cerita ke anak ini gitu, kayak anak ini bener-bener bisa dipercaya nggak ya kayak gitu. Aduh ya udah lah, tapi pelan-pelan oke, kita ayo coba gitu, tanyain pelan-pelan, dipastikan semuanya benar-benar kayak oke, udah yakin nih baru aku masuk. Tapi ya gitu, cuman kayak kadang masih aja di fase itu datang lagi dikit pelan gitu, kayak udah nggak mau cerita lagi, kayak tapi nggak bisa, aku harus cerita gitu. Jadi kayak konsistennya belum apa ya, belum stabil, belum selaras gitu. Terus kalau yang bikin to do list setelah apa yang aku selesaikan, tugas-tugas semua selesai, itu kayak memikirkan tempat yang benar-benar itu bisa bikin semua beban yang udah aku rasain, semua yang kayak aduh kamu terlalu menekan dirimu sendiri itu buat melepas semua rasa itu tuh, kayak bener-bener nentuin tempatnya di mana, tempat yang atau sesuatu hadiah yang bener-bener cocok buat aku gitu. Butuh waktu yang lama gitu, jadi kayak gimana ya, kemana ya, kasih apa ke diri sendiri yang cocok gitu. Itu jadi kayak akhirnya menemukan tempat yang benar-benar oh aku suka di sini nih, kayaknya kayak panggilan jiwa iya, gitu ya. Betul. Jadi kayak oh ya udahlah di sini aja, bikin list aja udah kegiatan. Nanti kalau ke pantai ini ada tempat yang ini, aku bisa ngelakuin ini gitu. Jadi oke, aku pasti bisa gitu. Jadi oke, di sini kamu selesai semester ini, kamu bisa dapat hadiah ini gitu. Nah, kan kamu udah ngerasain kayak ada jalan keluar dari semua ini ya. Kira-kira setelah kamu ngerasain ini, pandangan kamu terhadap dunia itu berubah juga nggak? Pastinya ikut berubah. Karena ya itu dari dorongan aku mulai bisa komunikasi, terus kayak kasih reward ke diri sendiri, itu kayak wah ternyata terlalu menyakitkan ya diriku yang sebelumnya kayak nyiksa banget gitu. Akhirnya bisa oh ini loh, kamu juga perlu menyayangi dirimu sendiri gitu. Dan pastinya berubah terkait pandangan itu. Orang yang awalnya mikir dirinya sendiri, enggak kok, ada orang yang bisa dukung kamu dan kamu bisa kasih sesuatu yang berharga buat dirimu gitu. Jadi pasti beda. Setelah yang kamu lakuin nih, olah hubungan kamu, kayak hubungan antar keluarga, hubungan teman, hubungan kamu antar sosial kamu kayak gimana, itu jadinya berkembangnya kayak gimana? Setelah coba pelan-pelan untuk yang ke teman dulu itu lebih apa ya, kayak ngalir gitu. Jadi yang lain-lain juga kebawa gitu, yang awalnya aku susah buat bertanya, komunikasi ke keluarga atau ke yang lain, itu semuanya kebawa. Apalagi sosialnya ya, itu lebih mudah aja, kayak ke stranger gitu, kayak tanya kak ngapain gitu, apa sih yang dilakuin gitu, kayak tanya-tanya lebih oh aku bisa kok ternyata gitu. Jadi lebih open gitu kan. Oh gini tadi. Jadi semuanya dari satu yang aku mau perbaiki komunikasiku itu dulu, semuanya ngikut ternyata. Jadi oke gitu. Oke, kamu kan tadi udah bilang kalau kamu bisa ngelewatin tantangan yang ada dari tugas-tugas tadi kan ya. Nah, setelah itu masih ada nggak sih rasa khawatir yang kamu rasain ketika kamu ngejalanin tantangan-tantangan itu tadi? Kekhawatiran ada banget. Waktu mencoba komunikasi nih ke orang tuh khawatirnya kayak kan pemikiran setiap orang kan beda nih, apa yang aku pikirkan sama apa yang bakal
bakalan dipikirin ke temanku tuh kan pasti beda ya. Kayak takutnya khawatirnya apa yang aku khayalin nih itu tuh beda dari mereka ngasih ke aku tuh beda gitu. Cuman mereka feedback feedback mereka ke aku tuh pasti kan beda gitu ya. Itu yang terus keliling-keliling di kepala kayak, tapi khayalanku tuh kayak aku maunya gini. Cuman ya karena itu balik lagi di luar kendali ya. Aku nggak bisa mengendalikan setiap pemikiran siapa yang lagi bicara sama aku gitu. Itu di luar kendali. Jadi kayak balik lagi ke gimana aku ngusahain kayak kasih afirmasi, kayak kasih kalimat penenang ke diri sendiri gitu. Kayak nggak apa-apa, nggak semua apa yang dibicarain orang ke kamu itu bisa kamu terima semuanya. Kamu bisa kok yuk, kamu bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk gitu. Terus kayak kalimat, kalau kamu nggak mencoba sekarang, kamu nggak bakal ngerasain apa yang kamu harapkan gitu. Kamu nggak bakal dapet apa yang kamu inginin gitu. Kalau cuma dipendam-pendam ya percuma gitu. Jadi ayo coba aja sekarang, nggak apa-apa gitu. Jadi ya terus kasih apa ya, meskipun ada rasa khawatiran yang aduh setiap orang beda-beda pemikirannya, tapi kamu kalau udah ngasih kalimat yang positif ke diri sendiri itu kayak oke, mari kita coba, kamu bisa kok, meskipun susah tapi kamu bisa buat ngelakuin itu gitu. Terus buat yang satunya itu, tugas satunya itu kayak pas ada tugas iya ada tugas ya, khawatir ada satu mata kuliah yang bener-bener tugasnya itu berat banget, kayak banyak di satu mata kuliah, banyak poin-poin yang harus diselesaikan, dan itu membuat kayak aku beneran bisa nggak sih selesai di mata kuliah ini, aku lulus nggak ya di mata kuliah ini. Kalau aku nggak lulus berarti kan aku nggak dapet rewardku yang aku inginin gitu. Aku nggak bisa sepenuhnya total untuk menyelesaikan di semester ini gitu. Itu kayak masih jadi beban pikiran gitu. Cuman saking banyaknya di tugas itu, di mata kuliah itu, kayak bertanya-tanya, aduh benar bisa nggak ya, kayak rasa khawatir itu semakin besar gitu loh yang datang. Tapi ya balik lagi, kasih positif apa ya, kalimat positif ke diri sendiri, kayak itu benar-benar ngebantu aku gitu loh buat mengenyamkan rasa khawatiran itu, buat menyelesaikan. Terus bisa, pasti bisa, semua orang bisa, kamu juga pasti bisa gitu. Jadi kalimat-kalimat positif itu tetap datang, meskipun kadang juga dominan banget nih rasa khawatirnya. Cuman kayak oke, kita buat balance gitu. Jadi berusaha buat menyeimbangkan semuanya, dan ya akhirnya ya oke, kita coba pelan-pelan gitu. Oke, kan kamu bilang tadi masalah kayak masalah konsisten dan kekhawatiran yang udah terjadi tadi kan udah kamu lewatin dengan baik ya. Setelah itu apa sih yang bikin dorongan apa aja yang bisa bikin kamu tetap konsisten buat tetap ada di jalan untuk ngelakuin tugas yang aku kasih ke kamu tadi? Dorongan buat aku bisa konsisten akhir-akhir ini ngelakuin hal-hal yang baru aku coba nih ya kak, itu tuh biasanya kalau dari teman itu kayak tiap hari kayak tanya kabar, kamu di mana hari ini, kamu gimana, itu jadi kayak bikin aku konsisten buat cerita ke temanku terkait
kondisiku hari ini, aku lagi ngapain, aku gimana, ini ya semua itu bisa aku ceritain. Kalau teman aku juga dia menanyakan ke aku gimana aku hari ini gitu. Jadi itu doronganku bisa konsisten di terkait komunikasi ya. Kayak feedback yang teman kamu kasih itu juga termasuk kayak jadi dorongan kamu buat tetap konsisten cerita ke dia gitu kan ya. Iya benar banget, kayak feedbacknya yang aku harapin itu dapet gitu dari temanku. Jadi dia benar-benar ngebantu aku buat konsisten cerita ke dia apapun yang aku rasain, dan mau sedih, bahagia dan lain-lain itu semua tercurahkan ke dia, karena dia kayak apa ya, ngecek kondisi aja tiap hari, ngechat gitu, tanya, atau mungkin ada waktu buat ketemu ya ketemu langsung, main me time sama dia. Itu yang buat aku konsisten akhir-akhir ini untuk terus komunikasi, mencoba untuk komunikasi. Dan kalau ke keluarga juga mencoba mengawali sih, mencoba kayak pagi sebelum berangkat kita kayak yaudah fit call aja, tanya ngapain. Kadang juga kalau akunya lupa buat ngabarin satu hari, karena belakangan selalu ngasih kabar buat coba komunikasi, bangun komunikasinya itu pasti juga dicariin gitu, kok hari ini nggak ada kabar, kemana gitu. Jadi kayak apa ya, kayak pancingan jadi konsisten gitu. Dari hal yang kamu lakuin awalnya itu juga ngebangun kebiasaan di sisi lain, feedback ke kamu gitu. Bener, jadi kalau udah kebiasaan kayak gini tiba-tiba ngilang, jadi dicariin ternyata gitu ya. Jadi itu yang bisa buat aku konsisten di komunikasi. Kalau yang kedua terkait reward yang bakalan aku kasih ke diriku sendiri, itu tuh lebih banyak konsistennya dibantu sama list-list yang aku bikin sih. Kayak depan kaca itu ada nih tulisan list-listnya, aku tempel di situ, kemudian di tembok lah,